rahmat dan hidayahnya hari ini kita dapat berkumpul dalam kondisi insya Allah sehat untuk hadir pada acara pelantikan pejabat pimpinan tinggi media atau pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya ingin menyampaikan selamat kepada saudara-saudara sekalian yang baru saja dilantik dalam jabatan baru maupun yang dikukuhkan tetap dalam jabatan sebelumnya. Sebelum saya memulai sambutan, saya ingin mengingatkan kembali bahwa saudara-saudara baru saja menyampaikan sumpah jabatan yang merupakan janji sakral dari saudara-saudara sekalian kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, bukan kepada saya. Itu adalah janji yang merupakan kontrak secara spiritual maupun secara kemanusiaan bahwa Anda akan melaksanakan sesuai sumpah jabatan pada tanggung jawab baru yang diberikan oleh negara. Saudara-saudara sekalian, 22 pejabat yang dipercaya oleh Presiden Prabowo pada hari ini telah dilantik di lingkungan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan adalah sebuah kementerian yang memiliki mandat dan tanggung jawab yang begitu penting dan luas di dalam pengelolaan negara Republik Indonesia. Sebagai negara dana raksa, penjaga dan pengelola keuangan negara. Sebutan tersebut mencerminkan sebuah tanggung jawab yang luar biasa bagaimana kita mengelola keuangan negara, keuangan publik secara transparan, akuntabel, dan terus berorientasi pada manfaat dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang adil dan beradab. Peranan ini menempatkan Kementerian Keuangan terus-menerus akan menjadi kementerian yang akan dilihat oleh semua stakeholder secara luar biasa detail. Karena tidak ada negara yang bisa maju, memakmurkan rakyatnya, mencapai cita-citanya tanpa pengelolaan keuangan negara yang baik, yang akuntabel, yang transparan, yang kredibel, dan berkelanjutan. Sebagai otoritas pengelola keuangan negara yang sering disebut sebagai otoritas fiskal, maka Kementerian Keuangan memiliki tugas fungsi dari mulai menyusun kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, memiliki fungsi untuk menghimpun penerimaan negara, mengelola belanja negara baik di pusat, kementerian lembaga, di bendahara umum negara, dan transfer ke daerah. Mengelola pembiayaan dan perbendaharaan secara prudent, agile, dan efektif, dan mengelola aset-aset atau kekayaan negara. Peranan Kementerian Keuangan tidak sekedar sebagai administrator. Undang-undang yang mengatur kita dan tanggung jawab serta sumpah jabatan yang saudara-saudara sekalian baru saja mengucapkan adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan. Dan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara sangat banyak. Utamanya Undang-Undang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, Undang-Undang mengenai uang negara, dan berbagai undang-undang lain seperti perpajakan, bea dan cukai, dan juga mengenai pembiayaan serta kekayaan negara. Dengan tanggung jawab yang begitu luas, yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, maka pejabat di Kementerian Keuangan memiliki peran yang begitu sangat penting. Menjaga kepercayaan publik, menjaga keuangan negara, dan terus berikhtiar untuk terus membawa Indonesia menuju kemajuan
dengan keuangan negara yang dikelola secara profesional, amanah, akuntabel, transparan. Tugas penting di pundak saudara-saudara sekalian adalah melayani bangsa, mengelola keuangan negara secara kredibel, handal, dan terpercaya. Tugas ini tidak mudah, karena pada hari-hari ini dan ke depan, tantangan perekonomian dan tantangan di bidang keuangan negara akan terus dinamis, kompleks, dan bahkan berat. Berbagai tren struktural fundamental yang harus diwaspadai, dari mulai ketegangan dan geopolitical environment, fragmentasi ekonomi, kerjasama antar negara yang makin kompleks, bahkan terjadi persaingan dan perang dagang dan ekonomi serta keuangan, serta perang militer yang pasti akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia, perdagangan dunia, dan juga berpengaruh kepada perekonomian Indonesia. Dampak langsung dari lingkungan global yang begitu sangat dinamis dan kompleks adalah nyata. Namun bangsa dan rakyat Indonesia harus terus bisa mengandalkan bahwa APBN adalah instrumen yang bisa menjaga bangsa Indonesia dan perekonomian Indonesia secara efektif. Oleh karena itu, APBN harus menjadi instrumen yang terus-menerus untuk bisa diandalkan, menjadi instrumen yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan atau sustainable. Karena hanya dengan APBN yang sehat, kredibel, dan sustainable, dia mampu melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Apakah melakukan fungsi alokasi, fungsi distribusi, atau fungsi stabilisasi.